Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sabrina Kamalin dari program studi akuntansi. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Dalam judul ini, saya ingin menjelaskan sejarah singkat kelahiran bahasa Indonesia yang bermula dari bahasa Melayu tua. Saya juga ingin mendiskusikan bagaimana bahasa Indonesia menjadi populer dan diminati oleh bangsa-bangsa di dunia. Dalam hal ini, saya menyoroti peran bahasa Indonesia dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara lain, serta bagaimana ini mempengaruhi minat orang-orang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Berdasarkan latar belakangnya, sejarah bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu tua yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa lain di Asia Tenggara. Bahasa Melayu sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah masyarakat Nusantara sejak zaman dahulu. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa penghubung antar negara di Asia Tenggara dan telah menyebar luas sejak zaman prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwung, Kota Kapur, dan Karabarahi pada abad ke-7 Masehi. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang diminati oleh banyak bangsa di dunia karena keanekaragaman suku dan kebudayaan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia diminati dan diakui oleh dunia, sehingga bahasa Indonesia menjadi populer dan digemari di dunia. Faktor-faktor yang membuat bahasa Indonesia menjadi populer. Terdapat 4 faktor. Pertama, digunakan sebagai lingua franca. Bahasa Indonesia digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung di Indonesia karena keanekaragaman suku dan bahasa di negara ini. Hal ini memudahkan komunikasi antar berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Kedua, wilayah persebaran yang luas. Bahasa Indonesia memiliki wilayah persebaran yang luas yang melampaui batas wilayah bahasa lain di Nusantara. Hal ini membuat bahasa Indonesia tidak terasa asing oleh masyarakat di Indonesia dan menjadi bahasa yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga, berkerabat dengan bahasa lain di Nusantara. Bahasa Indonesia berkerabat dengan bahasa-bahasa lain di Nusantara sehingga memiliki kesamaan dalam kosakata dan struktur kalimat. Hal ini membuat bahasa Indonesia mudah dipahami oleh masyarakat di Indonesia. Keempat, sederhana dalam struktur. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana dan tidak mengenal tingkat bahasa. Hal ini membuat bahasa Indonesia mudah dipelajari oleh orang-orang yang baru belajar bahasa ini, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Pengakuan internasional terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah mendapatkan pengakuan internasional yang signifikan sebagai bahasa resmi di beberapa negara. Seperti telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan bahasa terpopuler keempat di Australia. Selain itu, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi ke-10 Konferensi Umum UNESCO yang ditandai dengan disetujuinya Resolusi 42/28 dalam sidang pleno Konferensi Umum UNESCO ke-42 pada November 2023. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia mendapat pengakuan dan status penting di tingkat internasional sebagai bahasa resmi di beberapa negara dan di UNESCO. Selanjutnya, program BIPA dan peran pemerintah. Apa itu program BIPA? Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA merupakan program yang ditunjukkan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi orang asing di luar negeri. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan program BIPA dan mempromosikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan yang lebih kuat, insentif yang memadai untuk mendorong minat dan partisipasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri dan memudahkan warga asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah dapat membuat standar kurikulum yang relevan berdasarkan kondisi yang ada saat ini untuk meningkatkan eksistensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Selanjutnya,
Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa nasional dimiliki diikrarkannya pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, serta alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Kedua, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36 tercantum bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukan bahasa negara ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan yang terakhir sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tantangan dalam pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Pertama, kurangnya ketersediaan dalam sumber belajar yang berkualitas. Hal ini mempengaruhi efektivitas pembelajaran di Indonesia. Contohnya, keterbatasan anggaran. Pendidikan di Indonesia masih mengalami keterbatasan anggaran baik dari sisi pemerintah maupun sisi masyarakat. Kurangnya dana pendidikan dapat menghambat penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan seperti guru yang berkualitas, buku pelajaran yang memadai, serta fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium atau perpustakaan. Lalu kualitas guru. Guru yang kurang berkualitas adalah faktor penyebab kurangnya mutu pendidikan di Indonesia. Beberapa guru masih kurang memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas dan relevan sesuai kebutuhan peserta didik, dikarenakan latar belakang yang tidak sesuai dengan mata pelajaran. 2. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan. Hal ini dapat menjadi tantangan karena kurangnya penyesuaian kurikulum dapat menghambat pemahaman dan minat belajar bahasa. Yang mana pengembangan kurikulum ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta masyarakat dapat membekali para siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Ketiga, kurangnya peran aktif pemerintah termasuk insentif untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, kurangnya dukungan kebijakan yang memprioritaskan pengembangan dan penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri dapat menjadi hambatan untuk meningkatkan eksistensi bahasa tersebut. Selain itu, kurangnya insentif untuk pembelajaran dan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri juga menjadi kendala dalam memotivasi guru dan siswa untuk terlibat dalam program MIPA. Contohnya, kurangnya guru mata pelajaran dan peminat pada jurusan bahasa Indonesia di dalam negeri. Ini mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya bahas dapat disimpulkan bahwa pentingnya bahasa Indonesia di dunia dengan menyoroti sejarah, keunggulan, dan prestasinya sebagai bahasa persatuan yang diminati oleh berbagai negara. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai bahasa internasional dan perlu dukungan serta perhatian lebih baik dari pemerintah dan masyarakat untuk terus berkembang dan diakui secara global. Selanjutnya, saran untuk pengembangan bahasa Indonesia. Pertama, pemerintah perlu lebih antusias dalam menetapkan kebijakan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri dengan memberikan insentif dan dukungan yang memadai untuk meningkatkan eksistensi pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagaimana memberikan contoh yang baik untuk mendorong bahasa Indonesia diakui secara internasional. Daftar pustakanya
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.